Halo guys, baik lagi di channel Belajar Ngopi bersama gua Anas. Dan kali ini kita bakal nge-review beans lagi. Nah, beans apa yang akan kita review? Rasanya itu coklat gitu, ada coklat-coklatnya, ada kacang-kacangnya. Dan ini bijinya. Nah, ini Arabica Toraja nih, dari Sapan kalau nggak salah, Toraja Utara. Nah oke, disclaimer dulu guys ya, gue bukan petani kopi, gue bukan roaster, gue juga bukan barista, gue cuma orang biasa yang pengen ngopi enak. Oke. Nah, ini kopinya nih, Arabica Toraja. Nah kita cek dulu ya. Ini flavor notesnya itu brown sugar, milky, coklat, malt, sweet, tropical fruit. Nah di sini tertera acidity-nya itu medium, bodinya itu medium. Nah coba kita cium dulu ya guys ya baunya. Baunya tuh lebih ke coklat kacang-kacangan gitu. Dan ini udah gue buka ya guys ya, udah gue coba, dan gue pertama nyoba ngebrunya itu gagal juga nih. Gagalnya itu kalau Toraja itu ada apa ya, lebih gede gitu bitternessnya tuh, pahitnya tuh lebih keluar gitu. Nah gue coba gue kurangin pahitnya dan ketemu settingan yang menurut gue oke gitu. Nah coba kita lihat bijinya dulu ya, nanti kita seduhnya belakangan. Kita lihat bijinya dulu. Coba tuang. Nah ini nih, ini bijinya nih, kalau bisa lihat. Nah ini roasting levelnya tuh kalau menurut gua ini agak gelap ya, kemungkinan ini medium gitu atau medium to dark gitu, cuma kayaknya medium sih ini bisa lihat nih. Nah ini kan medium nih, coba kita tes kleduk dulu ya, kita gaduk. Kalau di tes gado itu terasa asamnya tuh tipis banget. Terus rasa kacang, cuma kacangnya tuh pahit ya. Kalau di tes gado tuh kacang pahit gitu. Manisnya sih kayaknya dikit banget. Ini menurut gue ya. Mungkin karena roastingnya tuh ini medium. Dan ini awalnya gue rasa nih cocoknya tuh di espresso gitu kan. Kalau espresso kan cocoknya pakai kopi, pakai susu kan, karena dia flavor notes-nya itu kayak kacang-kacangan coklat gitu. Dan sempat gue taruh di kantor ya, karena di kantor kebetulan ada mesin espresso juga, ada kopi, ada ininya, ada grindernya gitu. Biasa teman-teman suka ngopi espresso campur susu. Terus gue penasaran kan, gue bawa pulang lagi nih, gue seduh lagi, dan ternyata wah enak juga ya ternyata bikin V60 pakai ini. Nah oke, mungkin kita langsung seduh aja kali ya, soalnya ini nggak ada ini lagi keterangannya. Ada tanggal roasting, cuma level roastingnya tuh gak tertera. Oke, langsung kita panasin air dulu guys. 2 hours later. Nah ini guys, gua udah panasin suhu sekitar 90 nih, ya kan 90. Nah ini gua bakal tungguin dulu ya sampai 85, 86 lah, karena kopinya itu medium roastingnya ya. Nah ini
Gua sembari nunggu air turun, gua green dulu nih bijinya, masukin dulu. Bertumpah udah biarin. Gua biasa ya pakai 15 gram. Kita nolin. lah apa guys, plus minus dikit. Oke, ini gua biasa nih pakai grinder andalan nih, Timor S3. Nah, ini bisa dilihat gua mau pakai di angka 7 yang cenderung coarse ya. Karena apa ya, itu dia, gua pengen ngetune down si bitternessnya gitu biar tetap enak, tetap clean, tetap keluar rasanya light tapi kompleks gitu. Oke, cek lagi 7. Oke, ini udah enteng. Kita taruh dulu di sinilah. Nah, ini hasilnya itu mana tadi ya? Nih, seperti ini nih kira-kira kasarnya, coarse-nya deh. Dibalik lagi. Nah, terus kita siapin kertas. Nah, oke, sip. Kita basahin dulu guys ya, biar nggak bau kertas. Nah ini suhunya udah segini ya, 85an 86, harusnya bisa kita mulai. Ini udah basah, kita buang dulu. Nah, biasa seduh andalan gua yang bloomingnya dipanjangin. Nah, udah barbar aja guys. Nah, mulai ya, biasa di 45 30 detik. Nah, wah, kelebihan guys, nggak apa lah. Nah, harapannya sih kita ngetune down si bitternessnya, rasanya dikeluarin gitu, rasa si coklatnya. Terus coba kita tingkatan lagi sweetnessnya gitu, dan acidity-nya kita tune down dikit. Oke, tunggu sampai 35 detik, kita lanjut ke 150 ml. 33, 34, 35. Puringnya santai aja guys, pelan-pelan aja. Gue juga masih pemula sih sebenarnya, cuma karena suka enak aja sih. Kalau menurut gue nggak bisa minum ini guys, nggak bisa minum susu, kopi campur susu, karena laktos toleran gitu. Makanya gue lebih suka pakai V60 ini. Dan gue juga ngurangin gula sih, jadi biar sehat ya guys ya. Nih 1 menit 25, kita lanjut ke 240-an, sekitar segitu. Dua ratus 10, 230, 240, 245. Sebenarnya kalau menurut gue ya guys ya, biar seduhan kita tuh enak gitu, yang paling
utama sih ngatur green size ya kan, itu nomor satu tuh. Dan nomor kedua itu suhu ya kan, jadi ngaruh banget tuh si green size sama suhu tuh, ngaruhnya kemana ya kan. Kalau kehalusan bisa over extract kalau green size ya kan. Nah kalau air, kalau kepanasan juga over extract gitu. Kita cari di tengah-tengahnya supaya tetap clean gitu. Nah ini udah nih, bisa kita coba ya. Bentar, kita singkirin dulu guys. Wah, jatuh. Nah ini kita cium dulu aromanya ya. Aromanya tuh manisnya tuh ada gitu, aroma manis gitu. Terus ada aroma kayak kayu gitu, kayu manis gitu, gitulah kalau menurut gue ini. Enak sih kayaknya. Coba kita cek dulu ya. Kita coba panas dulu. Nah ini guys, mari ngopi guys. Mantap kayak. Nah ini kalau ini ya kopinya ya cukup bold sih, cuma masih agak ringan sih kalau dari kelihatan warnanya. Nah Toraja ini kopinya nendang ya guys ya, kayaknya ininya kafeinnya tinggi nih termasuknya. Enak kalau buat pagi-pagi siang-siang gitu kan, kalau lagi kerja gitu. Cus ini coba kita seruput dulu guys ya. Di awal itu acidity lembut gitu, acidity lembut. Pas di tengah-tengah tuh ada sweetness sedikit, rasanya tuh rasa kayak aroma kayu manis gitu, yang manis gitu. Dan aftertaste-nya itu ada coklatnya gitu sih, maksudnya pahit coklat, dark coklat gitu. Rasa kayak semacam kita makan dark coklat gitu yang nggak ada gulanya gitu, coklat gitu. Enak guys. Dan aftertaste-nya pahitnya karena kita tundon ya kan, pakai green size yang gede, terus suhunya juga diturunin, nggak begitu keluar pahitnya gitu, kita tundon. Walaupun tadi roastingannya itu ini ya gelap ya. Jadi mainin di green size sama suhu guys kalau misalkan kalian mau ini yang ngurangin pahit gitu biar nggak over extract. Ini bentar dulu guys ya, gua ngambil es batu ini dulu nih buat coba yang Japanese. 2 hours later. Nah ini guys, gua ngambil es tadi di freezer. Kita coba kesini ya. Wush, baru sekali. Kita coba pakai 4. Nah, ini udah ada di sini. Coba kita taruh sini dulu lah, kita ini dulu biar nggak terlalu panas. Ini kalau Japanese sih enaknya dibikin ini dulu ya, turun dulu ya suhunya, terus dicampur es gitu. Atau bisa juga di ini ya, rasionya dikurangin tadi, jangan 240 misalnya sampai 200 gitu, 200 mili. Cuma kita nyari jalan tengahnya aja guys ya. Nah ini udah, coba kita taruh sini. Jadi di awal itu kalau yang hot itu tadi ya,
Di awal tuh kayak acidity lembut, dibarengin tengah-tengahnya tuh ada rasa kayu manis, sweetness dikit. Di akhir itu ada rasa kayak aftertaste itu kayak kacang coklat gitu, yang agak sedikit pahit gitu. Cuma nggak begitu keluar banget karena kita udah tune down tadi. Coba kita yang esnya guys ya. Nah ini awalnya kan gue skeptis kan, yang Toraja ini harus enaknya bikin espresso. Ternyata dibikin pour over, apalagi tambah Japanese ini, dia jadi asamnya tuh asam lembut banget, smooth kalau dibikin Japanese nih. Terus manis tipisnya tuh di tengah-tengah tuh ada gitu. Dan aftertaste-nya tuh clean yang ada kacang dikit gitu. Aftertaste-nya tuh ada kacang-kacangan. Dan ini enak ya, mau dibikin ini enak, dibikin hot juga enak. Rekomen guys, enak kopinya. Oke, mungkin itu aja guys ya. Ini bisa rekomen deh, Arabica Toraja dari Arutala nih, gue coba. Oke, sampai jumpa di lain video guys ya. Jangan lupa ngopi, dan nggak semua kopi harus ada gula guys, nggak semua gula bisa bikin enak. Jadi bisa juga kopi yang tanpa gula tetap enak. Oke, bye bye, see you next time.